Dan apakah yang kamu lihat pada Yohanes ketika kamu pergi melihatnya? Seorang nabi, seorang kudus, akan aku katakan padamu, dia lebih dari seorang nabi. Dia lebih dari banyak orang kudus, sebab dia adalah mengenai siapa ada tertulis, lihat, aku akan mengutus malaikatku untuk mempersiapkan jalanmu sebelummu. Malaikat, renungkanlah ini. Kamu tahu bahwa malaikat adalah roh murni yang diciptakan Allah seturut keserupaan rohaninya dan ditempatkan sebagai penghubung antara manusia, kesempurnaan dari ciptaan yang kasat mata dan jasmaniah. Dan Allah, kesempurnaan surga dan bumi, pencipta kerajaan rohani dan kerajaan binatang. Bahkan dalam manusia yang terkudus selalu ada daging dan darah yang membentuk suatu jurang antara dirinya dan Allah. Dan jurang itu tunduk di bawah beban dosa yang membebani juga apa yang rohani dalam manusia. Jadi, Allah menciptakan malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang mencapai puncak skala penciptaan, seperti mineral-mineral yang terletak pada dasarnya, mineral-mineral yang sebab adalah debu membentuk bumi dan material-material anorganik pada umumnya. Mereka adalah cermin jelas dari pikiran Allah, nyala-nyala api yang sedia bekerja karena kasih, siap memahami, sigap bertindak, bebas dalam kehendak seperti kita. Namun keseluruhan kekudusan mereka akan mengabaikan pemberontakan dan rangsangan dosa. Itulah siapa para malaikat yang menyembah Allah, para utusannya kepada manusia, pelindung kita, yang menganugerahi kita terang yang bersinar atas mereka dan api yang mereka kumpulkan untuk menyembah. Yohanes disebut malaikat oleh perkataan nubuat. Dan aku katakan kepadamu, dari semua anak yang dilahirkan dari perempuan, tidak pernah ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kendati demikian yang terkecil dalam kerajaan surga akan lebih besar dari Yohanes manusia. Sebab dia yang dari kerajaan surga adalah anak Allah dan bukan anak seorang perempuan. Berupayalah karenanya untuk menjadi warga kerajaan. Apakah yang saling kamu pertanyakan satu sama lain? Kami mengatakan, tetapi, apakah Yohanes akan ada dalam kerajaan? Dan bagaimanakah dia akan berada di sana? Dia sudah dalam kerajaan dalam rohnya dan dia akan berada di sana sesudah kematiannya sebagai satu dari matahari-matahari yang paling mengagumkan dari Yerusalem abadi. Dan itu karena kasih karunia yang ada dalam dirinya tanpa cela dan melalui kehendaknya sendiri. Sebab dia dulu dan sekarang keras juga terhadap dirinya sendiri untuk suatu tujuan yang kudus. Dari sejak pembaptis dan seterusnya kerajaan surga menjadi milik mereka yang dapat memenangkannya melalui kekuatan yang menentang yang jahat, dan kekerasan akan memenangkannya. Sebab sekarang diketahui apa yang harus dilakukan dan semuanya sudah diberikan untuk kemenangan yang demikian. Bukan lagi saatnya ketika hukum dan para nabi hanya berbicara. Mereka berbicara hingga saat Yohanes. Sekarang sabda Allah berbicara dan ia tidak menyembunyikan satu iota pun dari apa yang harus diketahui untuk kemenangan ini. Dengan demikian, jika kamu percaya kepadaku kamu pasti melihat Yohanes sebagai Elia yang akan datang. Barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaknya ia mendengar. Penggambaran apakah yang dapat aku temukan untuk angkatan ini? Seperti anak-anak yang berseru kepada teman-temannya sementara mereka duduk di pasar. Kami meniup seruling untukmu dan kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu sedih dan kamu tidak menangis. Sebab Yohanes datang dan dia tidak makan ataupun minum dan angkatan ini berkata, dia bisa melakukan itu sebab roh jahat membantunya. Putra manusia datang, makan dan minum dan mereka berkata, ini dia seorang pelahap dan peminum, seorang sahabat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dengan demikian, anak-anak generasi ini menunjukkan kebijaksanaan yang sebenarnya. Dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa hanya anak-anak yang mampu melakukan disernmen kebenaran, sebab tidak ada kejahatan dalam mereka. Engkau benar, Guru, kata kepala sinagoga. Itulah sebabnya mengapa putriku, yang masih tanpa kejahatan, dapat melihat engkau sebagaimana kami tidak dapat melihat engkau. Dan meski kota ini dan kota-kota sekitar dilimpahi dengan kuasa, kebijaksanaan dan kebaikanmu, aku harus mengakuinya, mereka maju hanya dalam kejahatan terhadap engkau. Mereka tidak mau memperbaiki cara hidup mereka,
dan kebaikan yang engkau lakukan kepada mereka meragi menjadi kebencian melawan engkau. Apa yang kau katakan, Yairus? Kau mendakwa kami. Kami di sini sebab kami setia kepada Kristus, kata seorang dari Betsaida. Ya, benar. Tetapi berapa banyakkah kita? Kurang dari 100 orang dari 3 kota yang seharusnya berada di kaki Yesus. Mengenai yang absen, aku berbicara mengenai orang-orang yang separuh bersikap memusuhi, yang seperempat acuh tak acuh, aku anggap sisanya tidak dapat datang. Bukankah itu dosa di mata Allah? Dan akankah kebencian dan kedegilan dalam kejahatan yang demikian tidak dihukum? Berbicaralah, Guru, sebab engkau tahu, dan jika engkau membisu, itu karena kebaikan, bukan karena engkau tidak mengetahuinya. Engkau bersabar, dan itu ditafsirkan sebagai ketidaktahuan dan kelemahan. Berbicaralah, karenanya, dan semoga sabdamu menggerakkan setidaknya mereka yang acuh tak acuh, sebab yang jahat tidak mau bertobat, melainkan mereka menjadi semakin jahat. Ya, itu dosa, dan itu akan dihukum. Sebab karunia Allah jangan pernah diremehkan atau disalahgunakan. Celakalah kau, Khorazim, celakalah kau, Betsaida, yang menyalahgunakan karunia-karunia Allah. Andai mukjizat-mukjizat yang dikerjakan atasmu terjadi di Tirus dan Sidon, penduduknya pasti sudah melakukan penitensi dan datang kepadaku jauh di masa silam dengan mengenakan kain kabung dan bertabur abu. Oleh karenanya aku katakan bahwa Tirus dan Sidon akan diperlakukan dengan lebih berbelas kasihan daripadamu pada hari kiamat. Dan kau, Kapernaum, apa kau pikir bahwa kau akan ditinggikan ke surga hanya karena kau memberiku tumpangan? Kau akan turun ke neraka, sebab andai mukjizat-mukjizat yang aku berikan kepadamu dikerjakan di Sodom, kota itu akan masih berkembang, sebab dia akan percaya kepadaku dan berbalik. Oleh karenanya, belas kasihan yang lebih besar akan ditunjukkan kepada Sodom pada hari penghakiman, sebab mereka tidak mengenal juru selamat dan sabdanya, dan dengan demikian dosa mereka tidaklah begitu berat. Daripada belas kasihan yang ditunjukkan kepadamu sebab kamu mengenal Mesias dan mendengar sabdanya tetapi kamu tidak mengubah jalan hidupmu. Akan tetapi, sebab Allah itu adil, mereka yang dari Kapernaum, Betsaida dan Khorazim yang percaya dan menjadi kudus dengan menaati sabdaku, akan diperlakukan dengan belas kasihan yang besar. Sebab adalah tidak adil bagi orang-orang benar untuk dilibatkan dalam kerusakan orang-orang berdosa. Sehubungan dengan putrimu, Yairus, dan anakmu, Simon, dan putramu Zaharia, dan cucu-cucumu, Benyamin, aku katakan bahwa mereka sudah melihat Allah, sebab mereka tanpa kejahatan. Dan kamu dapat melihat bagaimana iman mereka adalah murni dan aktif, digabungkan dengan kebijaksanaan surgawi dan kerinduan akan cinta kasih, seperti yang tidak dimiliki orang-orang dewasa. Dan Yesus, dengan menatap ke langit, yang menjadi gelap menjelang malam, berseru, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa surga dan bumi. Sebab engkau telah merahasiakan hal-hal ini dari mereka yang bijak dan terpelajar dan engkau telah menyingkapkannya kepada mereka yang rendah hati. Sebab itulah apa yang berkenan bagimu. Semua telah dipercayakan kepadaku oleh Bapakku, dan tak seorang pun mengenalnya, selain putra dan mereka kepada siapa putra telah menyingkapkannya. Dan aku telah menyingkapkannya kepada mereka yang kecil, kepada yang rendah hati, yang murni, sebab Allah memberikan dirinya kepada mereka, dan kebenaran turun bagai benih di atas tanah yang bebas dan Bapa menyiramkan terangnya atasnya agar benih itu dapat berakar dan bertumbuh. Sungguh, Bapa mempersiapkan jiwa-jiwa ini dari anak-anak karena usia atau anak-anak karena kehendak, supaya mereka dapat mengenal kebenaran dan aku dapat bersukacita dalam iman mereka.